Ya, untuk materi kita hari ini adalah menampilkan data dari database ke dalam sebuah interface tampilan, tetapi sebelumnya kita harus memiliki sebuah struktur manajemen file atau folder. Perhatikan materi kita hari ini menampilkan data dalam sebuah interface tampilan, maka kita harus memiliki sebuah folder, yaitu di drive C. Di dalam drive C ada folder namanya exam. Nah, di dalam exam di sana terdapat htdocs. Ya, pada htdocs ini kita membuat sebuah folder. Saya buatkan di sini adalah folder dengan nama barang 11. Ini folder namanya barang 11. Di dalam folder barang 11 terdapat beberapa folder dan beberapa jenis file. Untuk folder yang di pertemuan menampilkan data ini terdapat tambahan folder, yaitu folder barang, ada folder library, sedangkan folder bootstrap sudah pada minggu sebelumnya, di mana folder library adalah folder di mana kami menggunakan framework CSS, yaitu bootstrap, sehingga di sana ada CSS, ada JS-nya. Ini folder yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian pada folder library di sana ada sebuah file, yaitu koneksi database. Kemudian ada juga folder barang. Di sana folder barang terdapat dua file, yaitu tampil barang 1 dan tampil barang 2. Nah, ini adalah struktur folder dan file pada pertemuan kali ini, yaitu menampilkan data pada sebuah interface. Iya. Untuk pertemuan hari ini tentang menampilkan data pada sebuah interface, perhatikan pertemuan sebelumnya kita sudah memiliki database yang namanya DB penjualan. Ini database kita yang pernah kita buat. Kemudian di sana ada tabel barang, kemudian ada tabel penjualan. Nah, untuk tabel barang misalnya, di dalamnya terdapat beberapa isi daripada data atau record yang ada di dalam. Nah, data yang ada di sini untuk seorang user atau pengguna akhir, end user, tidak bisa melihat data seperti ini, karena di sisi ini adalah sisi seorang programmer atau seorang database administrator. Nah, kita harus mendesain sebuah tampilan agar tampilan di data yang ada di dalam database itu bisa ditampilkan dalam sebuah interface. Ya, pertemuan hari ini adalah kita akan menghasilkan sebuah interface, di mana interface itu sebelumnya sudah dipelajari, tetapi hari ini kita melihat tampilan data. Kita menampilkan data ini. Ya, ini adalah navbar, menu yang sudah kita buatkan di pertemuan sebelumnya, yaitu kita desain menu. Kemudian data yang ada di dalam database, khususnya misalnya di tabel barang ini. Nah, di sini untuk menampilkan data seperti ini, alangkah lebih baiknya kita menampilkan di sebuah interface. Nah, interface itu didesain melalui sebuah script HTML dan CSS, tentunya ditambah juga dengan script PHP untuk operasi basis data. Ya, jadi data yang ada di sini kita bisa mendesain tampilan seperti ini. Ini adalah menunya. Kemudian misalnya tampil barang 1. Ini adalah menampilkan data, misalnya saya klik tampil barang 1, maka akan menampilkan data yang ada di sini. Nah, data yang ada di database di sini, di tabel barang di sini, kita bisa menampilkan dalam bentuk sebuah tampilan yang sedikit lebih baik. Ini ada daftar stok barang PT Globalindo, tulisannya ada tambah barang, fasilitas fitur untuk tambah barang, fitur untuk kembali, klik kembali maka dia akan kembali ke halaman beranda. Kemudian di sini ada semua data yang sudah diinputkan tadi di tabel barang, khususnya langsung di database-nya, di PHP MyAdmin, bisa ditampilkan di sini. Nah, data yang ada di sini melibatkan script HTML dan PHP. HTML adalah script untuk kita mendesain tampilan, sedangkan PHP adalah script untuk mengambil data dan menampilkan ke dalam sebuah interface. Ya, jadi tampilan seperti ini karena kita menggunakan bootstrap sehingga tampilan agak sedikit lebih bagus, tidak terlihat jadul. Kemudian ada tulisan di bawah di sini. Nah, ini berarti ada ukuran hurufnya, kemudian ada tombolnya, ada tombol ini panjang sekali, ini button block. Kalau ini hanya button biasa.
Nah, ini yang disebut dengan interface. Ya, satu hal lagi, misalnya di sini ada tampilan lagi, tampil barang 2. Sengaja saya buatkan berbeda. Di sini adalah yang menjadi perbedaan adalah sisi tampilan agak sedikit lebih baik. Ini sisi tampilan agak sedikit lebih baik. Di sini saya menggunakan data tabel, di mana data tabel ada sebuah framework data tabel fitur yang kita manfaatkan, sehingga di sini ada sebuah fitur lagi show. Kita menampilkan sejumlah data, kemudian di sini ada fungsi pencarian tanpa kita harus susah-susah membuat fungsi pencarian. Kita hanya menggunakan framework fungsi yang sudah ada. Kemudian di bawah di sini ada previews untuk kita menampilkan, ada page-nya lagi juga di sini. Ya, jadi ini adalah sebuah fungsi library framework dari data tabel yang kita manfaatkan untuk menampilkan data. Nah, ini adalah sebuah contoh script dari HTML dan PHP yang kita bisa manfaatkan untuk mendesain tampilan sehingga sedikit lebih menarik tampilannya. Ya, itu terkait dengan hubungan antara data yang ada di dalam database di sini, data yang ada di dalam database di PHPMyAdmin, kita menampilkan di sebuah interface. Ya, jadi itu yang bisa kita manfaatkan. Ya, untuk tampilan navbar menu yang ada di sini, ketika klik tampil barang maka dia akan menampilkan data seperti ini. Tampilannya sedikit berbeda. Kemudian saya kembali lagi di tampil barang 2. Tampil barang 2, tampilannya di sini perbedaannya adalah di sini menggunakan data tabel sehingga terlihat ada fitur sedikit berbeda. Di sini ada show, ada pencariannya, kemudian di sini ada page atau halaman yang bisa kita berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Nah, ini karena kita menggunakan menu yang ada di sini. Nah, untuk menu sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di folder di barang 11 di sini ada menu. Ketika kita coba buka, kemudian di sini, nah ini menunya. Ya, ini file tampil barang 1 berada dalam folder barang, kemudian file tampil barang 2 berada dalam folder barang juga. Ya, kemudian ketika klik tampil barang maka akan memanggil file tampil barang 1 di sini di folder barang, berada di folder barang. Kita buka. Nah, ini adalah script untuk menampilkan data. Mula-mula adalah ini kita panggil koneksi database. Koneksi database dari sini, dari library, folder library. Folder library di sini adalah sebuah file koneksi database. Ya, ini saya buka koneksi database. Nah, ini script untuk koneksi database-nya. Yang perlu diperhatikan adalah nama database DB penjualan. DB penjualan ini adalah dari database penjualan kita, yaitu di localhost PHPMyAdmin ini ya, database penjualan. Jadi tinggal mengganti nama database-nya apabila nama database itu berubah. Kemudian kita kembali lagi ke tampil barang 1. Ya, ini untuk memanggil file koneksi database, di mana file koneksi database berada di dalam folder library. Lalu tanda titik 2 ini artinya bahwa karena kita berada di file tampil barang 1 di mana dalam folder barang, maka harus kembali turun satu folder untuk mendapatkan folder library. Nah, ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, di mana ini adalah framework untuk kita gunakan di Bootstrap, file-file pendukung Bootstrap. Kemudian ini adalah sebuah icon yang di sini. Nah, ini lalu beberapa fungsi tambahan lagi. Kalau yang ini untuk mengatur jarak antara margin yang ada di sini. Ini. Selanjutnya, ya, untuk ini adalah script PHP untuk menghapus data. Script PHP menghapus data. Scriptnya mula-mula dicek dulu. Ini link koneksi DB ini adalah dari koneksi database yang ada di sini.
string koneksi database, mula-mula dicek dulu bahwa sebuah query untuk menampilkan data pada tabel barang di mana kode adalah kode barang sama dengan NO yang ada di sini, sedangkan get kode ini adalah yang ada di bawah di sini. Ini ya kode. Nah, saya jelaskan dulu yang bagian di sini. Nah, ini ada tulisan PT Globalindo tambah barang kembali, yaitu karena tampilannya ini ya, yang ini ya, bisa terlihat ya. Ya, ini ada tulisan ini daftar stok barang PT Globalindo, itu nanti di sini tampil barang. Ya, yang ini. Kemudian sebuah tabel yang kita buatkan, kemudian tabel itu adalah kolomnya nomor, kode barang, nama barang, jumlah, satuan harga. Nah, ini yang menghasilkan data ini, nomor, kode barang, nama barang. Itu adalah sebuah tabel di mana tabel row-nya, lalu tabel header-nya TH, TH-nya ada kode barang, nama, nomor, kode barang, nama barang ada di sana. Nah, di sini ada satuan harga dengan aksi. Yang paling ujung di sini ada aksi ya. Di dalam aksi ini ada, ini adalah isi daripada kolom data. Isi kolom data di sini bisa dilihat di sini. Ini adalah isi daripada datanya. Tapi sebelumnya kita buatkan sebuah string di mana query barang di dalamnya adalah menampilkan query semua select bintang from barang, order by, kode barang, dash. Ini menampilkan semua kolom pada tabel barang di mana diurutkan order by berdasarkan kode barang, di mana urutkan secara descending dari besar ke kecil. Kemudian ini adalah perulangan untuk sebuah nomor. Nomor mula-mula sama dengan 1, lalu akan terjadi looping. Kemudian sebuah variabel namanya data barang, di mana data barang ini adalah dia mengambil dalam bentuk sebuah query array dari query barang. Nah, ini adalah isi daripada kolom. NO ini adalah NO yang ada di atas, sedangkan data barang ini data barang yang dari sini. Kemudian kode barang, nama barang, jumlah. Ini adalah nama kolom, di mana nama kolom ini adalah dari database yang ada di sini. Ini karena kita menggunakan tabel barang ini. Di sini yang kita gunakan. Kemudian aksi. Di dalam aksi itu ada 3, yaitu detail, edit, hapus. Ini lihat hasilnya. Ini aksi, detail, edit, hapus. Perhatikan skripnya ada di sini. Ya. Sedangkan detail ini kita belum di pertemuan berikutnya. Kemudian editnya juga nanti kita di pertemuan berikutnya. Sedangkan di sini hapus, ini ada hapus. Hapus ini sebuah aksi untuk menghapus data. Aksi untuk hapus data, di mana hapus sama dengan kode data barang. Ini data barang adalah dari data hasil query-nya, kemudian dia hapus berdasarkan kode barang ini, yaitu untuk menampilkan data ke dalam sebuah interface. Ya, oke. Untuk fitur yang satu ini adalah tampil data dengan data tabel. Yang disebut data tabel itu apa? Data tabel itu adalah tampilan model seperti ini, ada show, kemudian ada berapa banyak data yang akan kita tampilkan. Kemudian di sini ada fungsi pencarian, misalnya komputer, ya ini komputer ya. Kemudian di sini ada preview dengan ada next. Kalau data kita banyak, misalnya ini data banyak, maka di sini ada 2 halaman. Nah, fitur-fitur seperti ini kita tidak membuat codingnya, kita tidak membuat skripnya, tetapi kita memanfaatkan data tabel,
framework atau fitur pada data tabel, tinggal kita panggil linknya, kemudian kita buatkan tabel, maka dengan sendirinya akan terbentuk tampilan data dari database dengan fitur seperti ini. Ini ada fungsi pencarian ada di sini. Nah, ini kita tidak buatkan di scriptnya. Jadi banyak kemudahan kalau kita menggunakan data tabel. Nah, kita kembali lagi ke scriptnya. Ini adalah script dari file tampil barang 2, di mana tampil barang 2 saya buatkan khusus untuk menampilkan data, memanfaatkan fitur data tabel. Nah, disinilah link untuk style untuk data tabel. Letakkan sebelum head, kemudian di bagian bawah juga sama. Ini adalah script untuk data tabel, tinggal copy paste saja di sini, tidak usah ada yang diganti. Kemudian untuk tabelnya, untuk tabel, perhatikan untuk tabel, ya pastikan kita harus menggunakan ini script tabel responsif, kemudian tabel ID data tabel. Ini yang sangat penting sehingga dia bisa membaca dari framework untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada. Sementara yang ini untuk nama kolom di mana di T-head di bagian kepala daripada kolom sebagai nama kolomnya. Kemudian TR, di dalam TR itu ada TH. Yang ini hasilnya. Yang ini ya. Ini adalah T-head, di mana T-head ini dalam satu TR row, dalam satu row ini ada TH-nya, TH nomor, kode barang, nama barang. Nah, di sini adalah scriptnya HTML. Sedangkan untuk isi daripada data ini adalah script dari PHP. Script PHP yang mana? Ya, di sini untuk body, T-body. Kalau untuk sebuah tabel, sebelumnya kita membuat sebuah query atau buat sebuah query dengan sebuah string, di mana query barang dengan koneksi database, lalu kita tampil select bintang from barang, order by kode barang, lalu di sana ada descending, artinya bahwa kita tampilkan semua kolom pada tabel barang, di mana urutkan berdasarkan kode barang, diurut secara descending. Nah, kemudian ini adalah variabel nomor, sebuah perulangan yang kita buatkan sehingga nomornya mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Perulangan itu adalah di sini. Ini. Selanjutnya untuk isi daripada data adalah ini. Kode barang, nama barang ini adalah diambil dari nama kolom yang ada di sini. Nama kolom yang ada di tabel barang. Ini. Nama kolom yang ada di tabel barang yang ada di sini, struktur tabel yang ada di sini. Ya, tergantung kebutuhan kolom apa yang kita ingin tampilkan di sini, maka pastikan di sini juga harus menyesuaikan. Sedangkan di aksi terdapat tiga data, yaitu detail, edit, dan hapus. Ya, ini contohnya detail ini adalah ini ya, aksi ya, aksi, detail, edit, dan hapus. Nah, sekian untuk data tabelnya. Ya, oke. Untuk fitur yang satu ini adalah tampil data dengan data tabel. Yang disebut data tabel itu apa? Data tabel itu adalah tampilan model seperti ini, ada show, kemudian ada berapa banyak data yang akan kita tampilkan. Kemudian di sini ada fungsi pencarian, misalnya komputer, ya ini komputer ya. Kemudian di sini ada preview dengan ada next. Kalau data kita banyak, misalnya ini data banyak, maka di sini ada 2 halaman. Nah, fitur-fitur seperti ini kita tidak membuat codingnya, kita tidak membuat scriptnya, tetapi kita memanfaatkan data tabel, framework atau fitur pada data tabel. Tinggal kita panggil linknya, kemudian kita buatkan tabel, maka dengan sendirinya akan terbentuk tampilan data dari database dengan fitur seperti ini. Ini ada fungsi pencarian ada di sini. Nah, ini kita tidak buatkan di scriptnya. Jadi banyak kemudahan kalau kita menggunakan data tabel. Nah, kita kembali lagi ke scriptnya. Ini adalah script dari
file tampil barang 2, di mana tampil barang 2 saya buatkan khusus untuk menampilkan data, memanfaatkan fitur data tabel. Nah, disinilah link untuk style untuk data tabel. Letakkan sebelum head, kemudian di bagian bawah juga sama. Ini adalah script untuk data tabel, tinggal copy paste saja di sini, tidak usah ada yang diganti. Kemudian untuk tabelnya, untuk tabel, perhatikan untuk tabel, ya pastikan kita harus menggunakan ini script tabel responsif, kemudian tabel ID data tabel. Ini yang sangat penting sehingga dia bisa membaca dari framework untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada. Sementara yang ini untuk nama kolom di mana di T-head di bagian kepala daripada kolom sebagai nama kolomnya, kemudian TR, di dalam TR itu ada TH, yang ini hasilnya, yang ini ya, ini adalah T-head, di mana T-head ini dalam satu TR row, dalam satu row ini ada TH-nya, TH nomor, kode barang, nama barang. Nah, di sini adalah scriptnya HTML. Sedangkan untuk isi daripada data ini adalah script dari PHP. Script PHP yang mana? Ya, di sini untuk body, T-body. Kalau untuk sebuah tabel, sebelumnya kita membuat sebuah query atau buat sebuah query dengan sebuah string, di mana query barang dengan koneksi database, lalu kita tampil select bintang from barang, order by kode barang, lalu di sana ada descending, artinya bahwa kita tampilkan semua kolom pada tabel barang, di mana urutkan berdasarkan kode barang diurut secara descending. Nah, kemudian ini adalah variabel nomor, sebuah perulangan yang nanti kita buatkan sehingga nomornya mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Perulangan itu adalah di sini. Ini. Selanjutnya untuk isi daripada data adalah ini kode barang, nama barang. Ini adalah diambil dari nama kolom yang ada di sini, nama kolom yang ada di tabel barang. Ini nama kolom yang ada di tabel barang yang ada di sini, struktur tabel yang ada di sini. Ya, tergantung kebutuhan kolom apa yang kita ingin tampilkan di sini, maka pastikan di sini juga harus menyesuaikan. Sedangkan di aksi terdapat tiga data, yaitu detail, edit, dan hapus. Ya, ini contohnya detail ini adalah ini ya, aksi ya, aksi, detail, edit, dan hapus. Nah, sekian untuk data tabelnya. Ya, oke. Berikut adalah penjelasan tentang menghapus data. Penjelasan tentang menghapus data. Misalnya di sini 10 kode barang 10 13 kita akan hapus. Ini saya klik hapus, maka perhatikan apa yang terjadi. Hapus, maka ini ada data barang berhasil dihapus. Ya, maka seketika itu juga dia akan refresh kembali, file tampilan ini akan direfresh sehingga yang tadi data tadinya adalah sebanyak 11 sudah sisa 10. Sedangkan data tadi kode barang 10 13 sudah terhapus, tidak ada lagi. Nah, di sini kita akan lihat scriptnya. Oke. Di script file tampil barang 2. Tampil barang 2 mula-mula perhatikan di sini, di bagian di sini aksi ini href ini adalah ketika aksi tombol hapus itu diklik di sini, tombol hapus diklik, maka dia akan memanggil file tampil barang 2.php. Aksi sama dengan hapus, di mana hapus di sini menyimpan sebuah variabel bernama kode. Variabel kode ini adalah isinya adalah kode barang yang tergantung dari kode barang di sini yang kita hapus. Misal saya klik hapus di sini, maka kode barang sama dengan 10 11. Kalau saya klik di sini, maka kode barang adalah 100. Maka script di sini kode sama dengan 100.
variabel ini isinya adalah kode sama dengan 100. Nah, aksi sama dengan hapus di sini akan digunakan di bagian atas script di sini. Jika aksi sama dengan hapus, maka sebuah variabel NO kita ciptakan untuk menyimpan isi daripada kode barang, di mana kode barang tadi misalnya adalah 100 yang kita pilih, maka variabel nomor ini akan berisi sebuah kode barang dengan nilai tertentu, misalnya 100 tadi. Kemudian sebuah variabel lagi kita buat dengan nama variabel check, di mana variabel check ini adalah sebuah query untuk menampilkan data di mana data barang di mana kode barang sama dengan nomor. Nomor adalah get kode. Get kode tadi misalnya kita 100, maka select bintang from barang where kode barang sama dengan 100. Ada sebuah kondisi lagi, jika ini sejumlah baris data sama dengan 0, berarti datanya tidak ada, maka pesan adalah data barang tidak ditemukan. Tetapi else hapus sama dengan kalau dia 0 ya, berarti tidak ada, maka ini dia lakukan, dia tampilkan pesan ini, data barang tidak ditemukan. Tetapi kalau ada, maka perintah delete ini dilakukan, di mana delete barang where kode barang sama dengan NO. NO ini adalah NO yang ada variabel di sini. NO di sini nilainya adalah get kode barang. Get kode barang misalnya 100, maka dihapus kode barang sama dengan 100. Ketika sudah terjadi penghapusan, ada logika if lagi, yaitu hapus. Jika berhasil dihapus, maka dia akan menampilkan sebuah alert warna merah danger, data barang berhasil dihapus. Dia menampilkan data barang, tulisan data barang berhasil dihapus. Dia hanya menampilkan sesaat, di mana hanya beberapa detik, kemudian dia lanjutkan dengan dia menampilkan data file tampil barang, dia istilahnya dia refresh ya. Tetapi kalau hapusnya itu gagal, maka sebuah pesan lagi bahwa data barang gagal dihapus. Nah, demikian untuk perintah menghapus data. Hubungannya antara tombol hapus yang diklik, di mana tombol hapus itu kita gunakan sebuah variabel aksi sama dengan hapus, lalu ada kode barang. Kode barang adalah sebuah variabel kita gunakan untuk menyimpan nilai kode barang yang akan dihapus. Nah, nilai kode barang tersebut nanti akan dilogikakan untuk menghapus data yang ada di sini. Ya, demikian untuk menghapus data.